Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sallallahu ta'ala bi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Satu helai daun yang jatuh itu sudah ada dalam kekuasaan Allah, sudah ada dalam izin Allah, sudah ada dalam pengetahuan Allah, sudah ada dalam lauh mahfuz. Semuanya. Hujan yang turun, lalu matahari yang terbit juga tenggelam, seseorang yang sedang diuji, apapun itu semuanya sudah ada dalam perencanaan Allah. Tidak ada sesuatu yang luput dari kekuasaan Allah. Manusia bisa merencanakan, namun kembali Allah yang kemudian menetapkan. Bisa jadi sesuatu yang diinginkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan kitanya A, ternyata kenyataannya B. Yang membuat hidup kita tidak bahagia itu adalah tidak menerima kenyataannya. Nah, ini beda ikhlas dengan ridho. Ikhlas itu dalam melakukan, ridho itu dalam menerima. Maka ridho itu selalu menerima apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya izin, sebenarnya mungkin secara adat itu su'ul adab, karena menggantikan seseorang yang lebih berilmu, yaitu Ustadz Budi Prayitno. Karena beliau guru kita juga, guru dalam perjuangan. Beliau Ustadz luar biasa, senior, aktif di berbagai macam kegiatan dakwah. Kita sama-sama mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada beliau. Nggak usah, panitianya nggak usah stres, nggak usah takut. Ada nggak adanya seseorang itu tidak usah membuat kita jadi hal. Soalnya gitu, ibu sayang sama suami nggak? Sayang. Jawab dengan jujur. Sayang. Gak usah dengan tertekan. Sayang sama suami? Sayang. Cinta nggak? Cinta. Boleh suami nikah lagi? Sekarang saya tanya bapak-bapak. Bapak sayang sama istri? Cinta pak? Boleh bapak nikah lagi? Ayo sekarang, jadi siapa yang lebih mencintai Allah, suami atau istri? Istri masih ketakut kehilangan suami, suami tidak takut kehilangan istri. Betul nggak? Yang bikin nyiksa itu ketika kita menggantungkan bahagia kita pada unsur dunia, itu paling nyiksa. Ada orang yang menggantungkan unsur bahagianya itu pada harta. Harta berkurang, stres. Ada? Ada orang yang menggantungkan bahagia unsur dunia itu pada pernikahan. Maka dia berharap menikah itu supaya bikin bahagia. Padahal menikah itu bahagia nggak? Ini pertanyaan menjebak. Ya kalau menempatkan unsur bahagia pada pernikahan, nyatanya pernikahan kita itu nggak mesti selalu bahagia. Pasti ada ujiannya juga yang tidak membahagiakan. Siapa yang menempatkan unsur bahagianya pada seorang anak? Anak ada nyakitinnya nggak?
Ada mengecewakannya, ada bikin kesalnya, ada. Maka tidak pernah layak manusia menempatkan bahagia itu pada apa yang ada di dunia. Kecuali apa yang ada di unsur dunia itu melekat pada kecintaan Allah. Maka Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam itu menyampaikan kalimat kayak gini. Ma'ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Ma'ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan. Tidaklah seseorang itu mencintai sesuatu melainkan dia akan menjadi budak dari apa yang dia cintai. Ada orang yang tergila-gilaan sama pekerjaan gak? Saking gilanya sampai lupa sama Allah. Ada? Kalau berangkat kantor itu karena ini di daerah Soang Bojong, Soang apa? Soang Bojong, Bojong Soang ini salah satu wilayah terpadat di muka bumi. Ya Pak, treknya ini Masya Allah. Jadi saya yakin orang Bojong Soang itu selalu sabar. Ini wajah-wajah ahli sabar semua. Udah diuji sama jalan, diuji sama suami. Oh ini Bala Endah ya? Bojong Soang yang sebelah situnya ya? Wah apalagi kalau startnya dari Bala Endah. Perjuangan. Mau lewat Buah Batu, perjuang. Lewat Muhammad Toha, perjuang. Apalagi kalau sudah banjir. Orang Bala Endah saya doain punya helikopter. Nah, ada orang yang berangkat kerja, masuk kerja jam 7. Dia rela bangun jam 5 hanya untuk tidak terlambat ke pekerjaan. Ada? Tapi dia lupa sholat subuh, ada nggak? Nah, kelihatan karakter seseorang yang tidak sholat subuh ketika di jalan itu kelihatan. Itu bisa kelihatan, mau dari auranya, mau dilihat dari cara bawa motornya itu beda. Karena orang yang sholat subuh itu insya Allah cara bawa motornya lebih apik. Iya, rata-rata ya, rata-rata. Kalau nggak sholat subuh biasanya ya gitu, serbetan, nggak bener sholat. Nah, ada orang yang punya tiket misalnya, dia naik kereta jam 4 subuh, kira-kira bangunnya jam berapa? Ya, kita kereta kalau di Bandung paling pagi jam berapa? Jam 5. Kira-kira kalau kereta api jam 5 itu bangunnya jam berapa? Jam 3 udah bangun. Tapi ngehajakeun kalau kita mau tahajud bisa nggak itu rata-rata bangun jam 3? Susah kayak. Maka lihat kalimat ma'ahbabta syai'an illa kuntalahu abdan. Tidaklah seseorang itu mencintai sesuatu melainkan dia akan menjadi budak dari apa yang dia cintai. Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan. Dan sesungguhnya Allah itu wa huwa la yuhibbu, dan tidaklah Allah itu menyukai. Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan, dan tidaklah Allah itu menyukai seseorang yang mencintai sesuatu selain daripada Allah. Nah, sampai di sini saya kuatkan dulu bahwa orang yang senantiasa mencintai Allah akan ridho akan apapun perbuatan atau pemberian dari Allah. Sehingga ketika ibu berharap bertemu dengan Ustadz Budi Prayitno yang hadirnya Andi Boni, ibu gak akan kecewa karena tetap ibu datangnya karena Allah. Mau gak ada kajian, apakah jadi kemudian gugur kegiatannya? Jangan sandarkan amal soleh yang besar kepada sesuatu yang kecil sebetulnya. Ini amal solehnya besar, ada berbagi yatimnya, silaturahim antar warga, Insya Allah. Gak semua komplek bisa kayak gini loh. Halo, assalamualaikum. Gak semua komplek bisa kayak gini. Ibu-ibunya akur, bapak-bapaknya semangat. Ada yang bagian fotografi, ada yang bagian konsumsi, saling melayani. Pak ini Pak makanannya, ayo Pak, ngobrol. Wah ini langka di tengah penduduk kita yang semakin individualistis.
Maka kalau ada rumah dijual di sini saya kayaknya akan. Oh iya, hari pun langsung ayat dijual. Allahu Akbar. Hah? Ini ya dijual. Sabar ya cina. Deket masjid deh. Tapi mau nima di dia ngisi kajian enggak poe urang ini. Itu jadi berbahagia. Nah, kalau di Quran surat At-Tahrim itu ada ayat tentang properti. Butuh nggak? Halo, assalamualaikum. Ini saya intro dulu ya, intro sampai jam 10:30 lah. Jadi yang pertama menerima akan ketetapan dari Allah dulu. Harusnya Ustadz Budi Prayitno datangnya Andi Boni, ibu jangan protes. Itu kudu jadi ngawas apa baturan. Masih iya harus terima. Samina, makasih ya Allah, saya masih diberikan kesehatan untuk hadir. Itu saya tuh ingat ya. Oh mau sosisnya namanya apa? Pengennya anak mah harus dipenuhi. Anak usia 0 sampai 8 tahun harus dijadikan raja. 8 sampai 15 harus dijadikan tawanan. 15 ke atas dijadikan sahabat. Kalau ibu tidak bisa menjadikan 0 sampai 8 itu jadi raja, maka 8 ke 15 itu berarti pegangnya nanti. Apalagi 15 ke atas, oh udah gak kepegang. 0 sama 8 itu jadiin raja, gak boleh dibentak, gak boleh kena marah. 0 ke 8 harus selalu berbahagia. Anak belajar stres dari siapa? Bapaknya, ibunya. Emang seringnya budak yang indungnya jeung bapana? Yang indungnya nu ngajarkeun ambek saha? Oh, sok aya anak tiba-tiba mun apa sih kalau marah teh sok itu. Udah mama cerewet bisa teh mah indungnya. Goyat Quran surat At-Tahrim ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu matalal ladzina amanu. Jadi dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Wa daraballahu matalal ladzina amanu imra'ata fir'aun. Yaitu perumpamaannya adalah istrinya Fir'aun. Itqalat, istrinya Fir'aun itu berkata, berdoa kepada Allah, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, bangunkanlah saya rumah di surga yang tetangganya langsung Engkau ya Allah. Dan hindarkanlah saya dari perbuatan Fir'aun dan orang-orang yang senantiasa berbuat zalim. Ini jadi kaidah ayat properti. Cari rumah itu, cari rumah yang bisa membuat kita dekat sama Allah. Karena Asia itu dari semua kedoliman Fir'aun, Asia itu cuma minta dibangunkan rumah di surga. Makanya kriteria perempuan itu sebetulnya ada 4. Kriteria wanita surga itu 4. Versi Rasulullah Muhammad SAW, bukan versi on the spot. Kata Nabi Muhammad SAW, profil wanita terbaik sepanjang masa yang pertama adalah Asia. Asia itu punya suami penguasa. Fir'aun itu yang namanya penguasa. Fir'aun punya suami yang senantiasa ingkar kepada Allah dan menyakiti istrinya. Jadi Asia itu tiap hari disiksa. Begitu meyakini, mengimani Musa dan Allah. Jadi kalimat syahadatnya kan kalau dulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa wa Harun rasulullah. Hanya Musa ini dulu kan dihanyutkan oleh ibunya. Itu di sungai Nil. Lalu kemudian masuklah Musa ini ke wilayah kerajaan.
Dan Musa itu diperhatikan oleh kakaknya sama saudaranya, ini mau kemana nih? Akhirnya ditampunglah sama Asia. Konon dalam beberapa kisah, Asia itu seorang permaisuri yang gak pernah disentuh sama Firaun. Jadi wanita suci. Dan ada yang mengatakan juga Firaun itu sebetulnya paling cinta kepada Asia. Kalau bahasa Jawanya, pokoknya kalau Asia minta apa wes manut wae Firaun. Nah, saking cintanya itu, akhirnya ketika Asia itu bawa Musa kecil, itu dulu Firaun tuh bikin aturan. Jadi aturannya itu karena Firaun pernah mimpi nanti suatu saat yang akan menghancurkan kerajaannya itu adalah seorang laki-laki dari Israelia, dari Bani Israel. Maka setiap budak pada saat itu kalau ada orang yang lahiran bayi laki-laki itu harus dibunuh. Maka dibunuhlah setiap harinya itu. Kalau ada yang lahir bayi laki-laki, jadi ada yang standby lah di rumah sakit Al-Ihsan itu. Kalau keluar bayi laki-laki langsung dipenggal. Bayi laki-laki dipenggal. Lama-lama Firaun tuh mikir, kalau semua Bani Israel laki-laki itu saya penggal, loh saya tuh jadi gak punya budak nantinya. Ya udah, kata menteri kebijakannya, kita bikin kebijakan baru aja. Matiin bayi laki-lakinya setahun sekali aja. Ya udah, setahun sekali. Jadi setahun sekali, setahun matiin, setahun enggak. Nah, kakaknya Musa itu namanya siapa? Halo, assalamualaikum Bu. Namanya kakaknya Musa siapa? Harun. Musa punya kakak namanya Harun. Nah, Harun ini lahir di tahun yang nggak dibunuh. Tapi Musa itu lahir di tahun yang harus dibunuh. Jadi pas waktu tahun harus dibunuh, Asia nemu bayi laki-laki di sungai. Kata Asia, wahai suamiku, aku pengen punya bayi, kita rawat aja. Kata Firaun, ini bayi laki-laki, harus kita bunuh. Kata Asia, sayang, jangan dibunuh. Karena cinta, akhirnya kata Firaun, ya udah boleh, kita rawat bayi. Ini bayi yang lolos. Akhirnya dirawat sama Firaun dan Musa. Akhirnya Musa ini tumbuh besar sampai usia masih bayi lah, sekitar 10 bulanan. Itu Musa itu digendong sama Firaun. Digendong sama Firaun, ditarik jenggot, karena saya nggak ada jenggot ya. Kalau Firaun tuh ada jenggot. Ditarik jenggot sampai berdarah, bayangin. Tarik jenggotnya sampai berdarah. Akhirnya Musa ini dibanting sama Firaun. Bayangin, bayi 10 bulan dibanting. Dibanting sama Firaun, jual. Begitu dibanting, diambil sama Asia, dipeluk sama Asia. Langsung Firaun ngambil pedang, kita tebas anak itu. Dia sudah ada ciri-ciri ingin menghancurkan saya. Buktinya, jenggot saya ditarik-tarikin sampai berdarah. Kata istrinya, jangan sayang, bayi ini kan gak ngerti apa-apa. Enggak, dia udah narik-narik, dia pasti akan melukai saya. Kata Firaun, kata istrinya enggak, gini aja. Di sini ada roti, kita sari. Ini biasanya suka kalau saya pulang tuh suka dibukelin, tapi nggak usah ngambil. Tapi nggak usah ngerepot-repotan. Ini cuma biasanya di beberapa komplek gitu. Kata Asia, wahai Firaun, gini aja. Ini ada roti, ini ada bara api. Ada bara api. Apa kayak ya bara api, tahu kan Bu? Apa sih? Kayak bukan obor, kok obor? Apa tuh? Ruhai? Arang ya Bu? Arang. Ruhai. Oh, ngacai. Ya. Ini ada bara api, ini ada roti. Kasih aja ke Musa kecil ini, kata Asia. Kalau dia ambil roti, berarti dia betul akan menghancurkan kerajaan. Tapi kalau dia ngambil bara api, sesungguhnya bara api ini lebih menarik daripada api. Karena wes belum ngerti kan anak itu buat lihat roti. Ya, dia seneng lihat yang nyala-nyala. Singkat cerita, akhirnya Musa itu ngambil bara api dan dimasukkan ke lidahnya, sehingga Musa itu cadel. Nanti kedepannya Musa itu dapat doa dari Allah. Doanya itu apa?
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena lisannya itu cadar. Karena waktu kecil itu kena bara api. Nah akhirnya percaya Firaun itu. Oh iya bener itu. Nah singkat cerita Musa besar. Ini kalau saya cerita Musa ya kita nggak akan beres-beres. Singkat cerita ketika Musa besar itu akhirnya Musa itu menentang Firaun. Nah saya suka bilang sama ibu, mohon maaf ya, saya cerita ya, saya tuh bilang, ibu kalau di zamannya Musa, ibu mau ngikut Firaun atau ngikut Musa? Halo, assalamualaikum. Ibu mau ngikut Firaun atau Musa? Yang bangun kotanya siapa? Musa atau Firaun? Yang punya kekuasaan Musa atau Firaun? Yang punya harta dan bagi-bagi uang negara itu Musa atau Firaun? Masih ikut mau Musa atau Firaun? Musa itu cuma pengembala kambing. Pengembala kambing miskin. Masih mau percaya sama Musa? Enggak, belum tentu. Yang banyak harta itu Fir'aun, yang berkuasa Fir'aun. Ibu kalau ngikut Musa nasibnya bisa kayak Masito. Masito itu pembantunya Fir'aun. Masito punya anak 4, dimasukin semuanya ke kuali yang besar sampai keluar jadi tulang belulang karena beriman kepada Allah dan Musa. Ibu masih mau ikut jadi pengikutnya Musa? Pikir 2 kali. Kayaknya saya nggak pernah mengarahkan seseorang untuk pilih politik. Mau 1, 2, 3 itu terserah. Tapi saya tuh suka ngomong kayak gitu. Ini serius ya, karena saya dikasih sama guru saya. Saya nggak boleh ngarahin seseorang ke politik, nggak boleh. Tapi saya cuma mau mengarahkan itu. Yang pertama, nggak boleh kita itu beda pemilihan presiden itu jadi saling musuhan. Nggak boleh. Nggak pernah diajarkan seperti itu. Yang jadi masalah di kita itu adalah umat muslim itu tinggal lihat aja dari 1, 2, 3 ini silakan dipilih. Istaftafi qalbak, silakan minta fatwa ke dalam hatimu. Lalu kemudian silakan kau ikuti siapa yang orang-orang yang paling takut sama Allah. Di antara 3 pemimpin ini siapa yang kira-kira takut kepada Allah? Atau kemudian yang kedua, cari orang-orang yang takut kepada Allah, yang mengikuti salah satunya. Silakan aja. Jadi jangan sampai kemudian satu, saling membenci. Yang kedua, kita tidak memilih seseorang berdasarkan rasa takut kepada Allah. Nah, saya milih itu. Nah, Musa di kondisi waktu itu nggak ada layak untuk ibu ikuti. Jangan-jangan ketika kita hidup di zaman Nabi Musa, kita tuh lebih pengen ikut Fir'aun. Kenapa? Karena kejamnya luar biasa. Takut kita dibunuh. Masito, apakah kau benar akan beriman kepada Allah dan Musa? Iya, kata Masito. Diambil anak yang keempat yang paling, anak pertama yang paling gede, dimasukin ke kuali, keluar tulang belulang. Hancur hatinya. Bayangin ibu ngebesarin anak sakit aja deg-degan gak? Deg-degan. Ibu bahkan bilang sama Allah, ya Allah saya aja yang sakit, jangan anak saya, kan gitu. Ini anak ibu dimasukin ke kuali, direbus. Anak yang kedua diambil lagi. Masih mau beriman kepada Allah dan Musa? Iya. Diambil, masukin lagi ke kuali, keluar tulang belulang lagi. Sampai anak yang ketiga dimasukin ke kuali, anak yang keempat masih bayi, masih digendong. Kata Fir'aun, masih mau beriman kepada Allah dan Musa? Hampir-hampir lisan Masito itu mengakui ketuhanannya Fir'aun. Hampir-hampir. Qadarullah Allah jadikan bayinya Masito itu bisa ngomong. Akhirnya bayinya Masito tuh bilang gitu, wahai ibu, apa yang kamu pertahankan dan kamu yakini itu sudah benar. Nanti kita akan ketemu di surga. Akhirnya dua-duanya dimasukin ke kuali yang besar lalu mati. Asia begitu ketahuan mengikuti Musa, disiksa tiap hari. Dari yang tadinya disayangi, akhirnya disiksa. Ibu tahu istrinya Abdurrahman bin Auf nggak? Tajir nggak Abdurrahman bin Auf? Pertanyaan, ketika Abdurrahman bin Auf itu hijrah ke Madinah, istrinya ikut atau enggak? Nggak tahu. Saya tanya. Waktu itu ketika Abdurrahman bin Auf mau mengikuti Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah, istrinya tuh digoda kayak gitu. Kamu kalau ikut suami kamu ke Madinah, kamu nggak akan punya apa-apa, karena hartanya Abdurrahman bin Auf itu saya ambil semuanya. Tapi kalau kamu tinggal di Mekah dan ninggalin suami kamu,
saya akan kasih kamu semua harta Abdurrahman bin Auf milik kamu. Dan yang kedua, saya akan nikahkan kamu dengan laki-laki yang kamu inginkan di Mekah. Kalau kamu pilih tinggal di Mekah. Pertanyaannya, kalau itu menimpa ke ibu ikut suami atau tinggal? Ikut suami, nggak punya apa-apa ke Madinah, atau tinggal di Mekah, punya semua harta suami yang kaya raya itu, dan dinikahkan dengan berondong di daerah Bola Indah. Ayo pertanyaannya, ikut suami atau tinggal? So setia aja. Pengawadu ke. Kira-kira pilihannya istrinya Abdurrahman bin Auf ikut suami atau tinggal? Tinggal. Iman ibu aja nggak sekuat itu. Kita tuh belum layak diujinya kayaknya kita. Nanti kita kapan bahas. Saya ini. Balik lagi tadi. Akhirnya Musa ini ya melakukan perjuangan untuk melawan pemerintahan pada saat itu karena zolim banget. Wah semuanya itu ya hancur. Kedoliman itu terjadi. Pokoknya ada yang ikut sama Musa, bantai. Pengikutnya Musa itu setengah lucu. Percaya nggak percaya, pengikutnya Musa itu banyak tingkahnya juga. Karena mereka harus mengikuti seseorang yang buat mereka itu sebetulnya nggak punya kuasa, tapi mereka yakin ini tuh utusannya Allah. Karena ada yang mendukungnya Musa ini ya klaimnya Bani Israel juga. Jadi diselamatkan sama Nabi Musa, didukung Nabi Musa. Akhirnya kemudian, nah singkat cerita saya pengen sampaikan, Asia itu disiksanya luar biasa. Nah hikmahnya, halo assalamualaikum. Profil wanita surga yang pertama itu Asia. Hikmahnya adalah siapa saja wanita yang mendapatkan kezoliman dari suaminya nggak pernah ibadah, suaminya masih sering main judi online, sering mabuk, sering selingkuh. Ajakan dari hikmah ayat ini, bersabarlah menghadapi suami yang seperti itu agar menjadi tiket surga untukmu. Jadi ini kadang kita tuh suka curhat salah circle. Curhat sama ibu-ibu, suami saya begini-begini loh, sedangkan tetangganya ini kompor banget. Wah itu kalau saya udah tak pites itu. Coba kalau curhatnya sama istrinya Fir'aun, Mbak Asia, suami saya ini loh sering selingkuh, sering begini. Asia bilang apa? Lojen masih mending, suami saya Fir'aun. Jadi level masalah ibu dibandingkan masalahnya Asia, itu lebih berat masalahnya siapa? Asia. Sejahat-jahatnya suami ibu itu nggak sejahat-jahat seperti Fir'aun. Udah hobi bunuh orang. Yang kedua ngaku Tuhan lagi, naik ke meja ngaku Tuhan. Pernah nggak suami ibu kayak gitu? Viral kalau ada. Itulah hikmah yang pertama. Sabarnya Asia menghadapi Fir'aun berbuah surga yang tetangganya langsung Allah. Ayat ini juga bisa jadi ayat kaidah properti. Cari rumah yang tetangganya bisa bikin kita lebih dekat sama Allah. Karena kita tuh nggak pernah akan mau punya rumah yang tetanggaan sama kemaksiatan, nggak mau. Kecuali mereka yang seneng maksiat juga. Coba, nggak mungkin. Senengnya tinggal di Matahari Regensi. Senengnya tinggal di Matahari Regensi, kenapa? Alhamdulillah ini tetangganya banyak begal, nggak mungkin. Kita seneng tinggal di situ karena apa? Ih bagus, alhamdulillah Pak RT-nya soleh, Pak DKM-nya rajin ke masjid. Ya iyalah DKM ke masjid. Terus bapak-bapaknya kompak, kan itu nilai kebaikan. Nggak mungkin ada orang yang betah tinggal di lingkungan sebetulnya secara fitrah yang buruk, nggak mungkin. Pengen tinggal di lingkungan yang baik. Ini satu. Yang kedua, profil wanita terbaik sepanjang masa itu adalah Maryam. Maryam itu siapa bu? Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Suaminya siapa? Loh kok bisa punya anak nggak punya suami? Kekuasaan dari Allah. Sekarang itu suka ada
orang wanita yang pengen seperti Maria? Sekarang banyak. Udah mulai banyak. Nauzubillah. Punya anak tapi nggak tahu bapaknya. Kira-kira kehidupan Maryam, mohon maaf ya, ini saya ceritain. Kehidupan Maryam itu ketika melahirkan Nabi Isa, itu apa yang akan terjadi, Bu? Hah? Apa yang terjadi ketika banyak fitnah? Banyak fitnah nggak? Punya anak tapi nggak punya bapak, gimana coba orang mau percaya? Tapi ya Maryam ini hebat. Di Quran itu disebutin ada mihrab. Mihrab itu bedanya sama masjid atau apa. Itu mihrab ini Ibu bisa lihat di Quran, misalkan surat Ali Imran ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakariya kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus untuk ibadah. Nah, ini saya sampaikan dulu. Salah satu tempat yang diijabah oleh Allah selain masjid, itu yang kedua adalah mihrab. Mihrab itu tempat seukuran sejadah yang ada di rumah yang nggak boleh dipakai yang lain kecuali buat ibadah. Jadi mohon maaf, saya suka menyarankan ibu itu punya satu tempat di rumah itu. Kalau saya itu ya bikin dua sejadah, sejadah istri saya, sejadah istri saya. Yang di sejadah itu saya nggak bongkar-bongkar lagi. Di situ selalu sejadah itu harus ada. Cuman yang pertama nggak boleh dipakai unsur dunia di situ. Nggak boleh megang handphone di sana, nggak boleh tiduran di sana, nggak boleh ngelakuin yang lain nggak. Di situ cuma dipakai sholat, zikir, baca Quran, muhasabah. Nah itu yang disebut nanti saya adamkan tempat ini menjadi mihrab. Mihrab itu tempat khusus untuk ibadah. Sama. Kalau ibu yang tadi ibu bilang, "Lah Ustaz, kalau rumah saya kecil itu gimana?" Yo kalau misalkan ibu rumahnya itu kecil, ya dikapling sedikit aja. Kalau bisa. Sebetulnya mihrab itu bagusnya enggak pindah-pindah. Emang di situ tok dah pojokan. Emang buat nangis, ibu di sana buat meminta. Nah, itu tempat yang paling luar biasa. Hanya disebut tadi di dalam Quran. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, dia dapati makanan di sisi. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau dapatkan?" Dia Maryam menjawab, "Ini dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa perhitungan." Dan nanti ke bawahnya ini ada doanya Zakaria, yaitu meminta keturunan dari sisi Allah. Padahal Nabi Zakaria itu udah sepuh. Bahkan nanti ada di ijabahnya, "Annallaha yubassiruka bi Yahya." Bahkan dikabarkan, kasih kabar gembira kepada Zakaria yang udah sepuh, usia sekitar udah 80 tahunan lah kalau kita. Udah sepuh ini, kata Zakaria, nggak mungkin saya itu punya anak. Kata Allah tuh ya mungkin. Dan saya akan kasih langsung nama anak. Nama anak Zakaria itu siapa? Yahya. Itu nama yang dikasih langsung dari Allah. Jadi kalau ada di sini yang namanya Yahya, itu nama pemberian, berarti nama pemberian dari Allah. Bagus itu. Kalau punya anak namanya Yahya. Kalau saya punya anak yang keempat dari satu istri, dan satu-satunya, insya Allah.
Anak yang keempat saya itu namanya Musa. Karena tuh saya kagum sama Musa. Saya kagum sama kisahnya Musa. Makanya saya tuh memperdalami sejarah Musa. Karena zamannya Musa itu, Bu. Ini saya cerita lagi dikit ya, Pak. Saking hebatnya di zaman itu, wah kacau luar biasa Firaun ini. Saking berkuasa dan merasa Tuhannya Firaun. Itu sampai dia tuh meyakini bahwa dia tuh bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ini saking gedeknya iblis sama Musa, sama Firaun. Iblis aja saking gedek tuh. Gedek tuh apa ya? Saking kesel. Saking keselnya iblis sama Firaun. Itu iblis itu minta tobat sama Musa. Wahai Musa, ini saya gak bisa kalau diginiin terus. Saya takut kegoda juga sama Firaun katanya. Karena seiblis-iblisnya iblis. Ibu kalau baca Quran di surat Ibrahim, iblis itu masih mengakui Tuhannya siapa? Allah. Seiblis-iblisnya iblis, iblis tidak pernah mengaku Tuhan, gak pernah. Coba lihat ibu di ayat-ayat Quran. Tetap iblis itu kalau berdoa, tetap kalimatnya apa? Ya Rabbi, ya Tuhanku. Tetap mengakui Allah sebagai Tuhan. Iblis ketika hidup di zaman Musa itu minta sama Musa, wahai Musa, sampaikan kepada Rabb, sampaikan kepada Allah, saya pengen tobat. Gimana caranya? Disampaikan sama Musa. Karena Musa ini salah satu nabi yang negong bahasa kita. Ayo, oke lah, ayo gas. Akhirnya disampaikan sama Musa itu ke Allah. Ya Allah, ini ada salam dari siapa? Udah tahu kan? Dari iblis. Kenapa? Iblis ini mau tobat ya. Saking gedenya sama sikap Firaun. Jadi gimana caranya iblis ini diterima tobat? Ya, akhirnya disampaikan sama Allah syarat-syarat. Syaratnya itu satu. Kamu diterima tobat asal mau sujud di makamnya Nabi Adam. Cuman itu aja, sujud di makamnya Nabi Adam. Akhirnya Nabi Musa ini sampaikan kepada iblis, panggil iblis ini. Saya sampaikan, kamu mau nggak dapat kabar gembira? Kamu bisa diterima tobatnya sama Allah. Wah itu excited iblis itu. Wah serius. Karena iblis itu dulu tuh ahli ibadah, namanya Azazil. Nah, Azazil itu bahkan lebih taat daripada malaikat. Iblis sih, namanya dulu Azazil. Akhirnya dipanggil, wah iblis, kamu tuh saya kasih kabar gembira, Allah itu akan mengampuni dosa kamu. Syaratnya satu. Kata iblis apa syarat? Saya akan penuhi. Kata Allah, syaratnya adalah kamu sujud ke makamnya Nabi Adam. Marah langsung iblis. Tidak. Sewaktu Adam hidup saja saya nggak mau sujud, apalagi Adam sudah mati saya nggak mau sujud. Saking dengkiknya iblis sama Adam, nggak mau ada iblis itu. Padahal syaratnya cuma saking dengkinya. Nah inilah warisan sifat buruknya iblis kepada manusia, sifat dengki, dendam, iri, sombong. Itu warisan iblis kepada manusia. Nah saya balik lagi tadi, Maryam. Maka Maryam ini kemudian mendapati fitnah yang luar biasa. Profil wanita yang kedua, siapa wanita yang dalam rumah tangganya atau dalam perjalanan kehidupannya banyak caci maki dan fitnahnya, maka sabarlah seperti sabarnya Maryam. Jelas nggak sampai dua poin ini? Profil ini jelas nggak? Halo, assalamualaikum. Jangan sedikit-sedikit nuntut cerai, sedikit-sedikit nuntut cerai. Token listrik kurung, aku mau cerai mas. Lagi token listrik kurung. Anggap gue muhasabah kubur itulah. Oke. Yang ketiga, profil wanita terbaik sepanjang masa versi Rasulullah. Siapa bu? Khadijah binti Khuwailid. Khadijah radhiyallahu anha itu siapa? Istrinya. Iya itu siapa? Bagaimana Khadijah itu? Seorang janda kaya. 1/3 kekayaan Mekah itu kekayaannya Khadijah. Kaya banget. Khadijah ini saking kayanya ya orang tuh saking pengen bisnisnya sama Khadijah. Bahkan jadi rebutan janda yang disebut high quality genders. Janda yang limited edition itu ya Khadijah radhiyallahu anha. Karena kenapa? Udah cantik, kaya lagi. Bahkan perdagangannya sudah ekspor impor, udah keluar negeri. Jadi kaya banget. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari
Khadijah. Kira-kira hartanya Khadijah itu habis belanja, gaya hidup, atau dipakai dakwahnya suami? Rela nggak kemasyurannya itu menjadi hilang ketika membersamai suaminya? Rela nggak itu Khadijah? Rela nggak yang tadinya dipuji di satu Mekah dan bahkan dataran Arab sampai kemudian dihinakan sedataran Arab? Menerima nggak itu Khadijah? Ini yang beratnya. Menjadi profil wanita seperti Khadijah adalah profil wanita yang senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada dia mencintai dirinya sendiri. Sekarang mohon maaf, 93% perceraian yang terjadi di Indonesia tuntutan istri kepada suaminya, dan paling besarnya karena merasa istri lebih sanggup membiayai rumah tangganya daripada suaminya. Paham gak maksudnya? Jadi istri karena udah merasa punya penghasilan, akhirnya istri bilang, loh suami saya tuh gak guna. Oh, saya ternyata bisa hidup sendiri tanpa suami, ya udah tinggalin aja. Padahal gak kayak gitu. Walaupun tetap sifat sikap istri itu harus manut sama suami. Ibu ditelepon sama suami, kata suami pulang. Gak ada istilah kajian, ibu lagi kajian sama saya misalkan. Ibu ditelepon suami, ibu bilang, kela itu ibu lagi mulai. Gak boleh. Mah pulang. Mau kayak gimana pun tetap pulang. Ibu capek baru pulang dari rumah, dari mana aktivitas. Ibu capek pulang ke rumah, diminta sama suami buat melayani suami. Always ready. Langsung itu mah nerekel aja gitu. Nggak boleh lupa itu karek capek ngareng habola, nggak boleh. Langsung oke. Gas pak. Nggak boleh nolak tawaran suami. Nggak boleh nggak manja-manja sama suami. Nggak boleh nggak bersikap baik sama suami. Nggak boleh nggak ramah-ramah sama suami. Untung aja tadi panitianya langsung sambutnya laki-laki. Biasanya yang sambut saya suka majlis taklim. Jadi saya suka tegur. Kenapa? Karena ibu-ibu majlis taklim itu kadang terlalu baik sama ustaz. Ini sering. Ustaz, Masya Allah, wilujeng sumpi, atau tuang tak ada. Badai ngalet tahun kopi, teh. Itu langsung saya gini. Duduk dulu. Ibu tuh sebaik ini nggak sama suami. Kalau enggak, berarti ibu dosa. Karena nggak boleh ibu lebih baik sama laki-laki lain kecuali sama suami sendiri. Gimana kalau saya tuh orangnya baperan, ketika digituin sama ibu, loh kok ini cocok jadi istri saya? Kok baik banget? Nggak boleh. Tidak boleh seorang istri yang sudah punya suami itu berbaik-baik sama laki-laki lain kecuali suaminya sendiri. Pokoknya kata suami pulang, wes pulang. Kata suami hari ini di rumah. Nggak ada ibu protes, Pak. Tapi please ya Pak, aku tuh punya hak emansipasi manusia. Pokoknya kalau kata suami begitu, nurut aja. Tapi suami yang taat kepada tetap kalau suami nggak taat sama Allah, ajakan-ajakan kebaikannya selama nggak melanggar, ikutin aja. Itu saya punya kisah. Jamaah saya di Kediri. Iya Kediri. Ini hebat Pak. Jemaah saya di Kediri perempuan. Beliau nikah dengan seseorang ya, laki-laki. Tapi wanita ini soleha banget. Suaminya mau pulang jam berapa dia terima, dia sabar, dia tetap bangun. Dia tidur di ruang tamu. Takut gak kebukain pintunya sama istri. Itu soleha banget. Saking solehanya, suaminya bilangnya gini, istri saya itu terlalu kaku Ustaz. Saya nyesel nikah sama dia. Yang saya bilang tuh mohon maaf ya, bahasa saya, mana belegu pisan. Ini pembandingannya udah soleha, cantik banget, gak banyak nuntut apa-apa. Udah cantik, soleha, gak banyak nuntut apa-apa. Tapi suaminya bilang kaku banget, gak bisa diajak main, nongkrong, gimana-gimana. Saya suka bilang, Ustaz Sofolko undangan tuh bisa gak sih jangan pakai hijab yang terlalu gede. Itu suami. Dan bahkan suaminya minta cerai, istrinya yang gak mau. Padahal tadi yang sering zolim siapa? Suami. Saking solehanya ini istrinya. Jangan mas, perceraian itu nggak disukai sama Allah. Kamu mau saya kayak gimana? Sampaikan. Dia nggak pernah banyak nuntut apa-apa. Itu saya ambil pelajaran luar biasa. Sampai sekarang rumah tangganya masih jalan. Hebat loh.
Nah kan sama saya juga Bu, kalau ke istri saya misalkan lagi di rumah, istri saya ada agenda keluar, kalau kata saya pulang, nggak boleh. Ada tamu ke rumah saya, laki-laki misalkan Pak DKM ke rumah, Pak Haji Dayat ke rumah misalkan, ke rumah, sama Pak RT ke rumah. Ketika ke rumah saya, itu nggak boleh istri saya menyuguhkan minuman buat tamu saya laki-laki, nggak boleh. Boleh dia ngebuatin, simpen di dapur, yang bawain ke tamu laki-laki siapa? Saya. Nggak boleh istri yang menyuguhkan untuk monggo dileet. Itu nggak boleh baik-baik kayak gitu. Saya nggak suka. Kamu cuma boleh baiknya sama aku. Istri boleh buatin kopi hanya buat suaminya. Ustaz posesif banget sih Ustaz. Saking menjaga kecintaan dan amal soleh dia. Bu, ke pasar tugas siapa? Nyuci tugas siapa? Masak tugas siapa? Bersih-bersih rumah tugas siapa? Ngepel? Itu semua tugas suami. Sebetulnya semuanya tugas suami. Oh jelas dalil. Semuanya tugas suami. Dan lebih jelas lagi dalilnya karena ini semua disedekahkan kepada istrinya. Kira-kira kalau orang menerima sedekah itu mau atau enggak? Mau. Ya jadi terima. Berarti tugas belanja itu tugas siapa? Istri. Masak tugas? Istri. Bersih-bersih rumah tugas? Urus anak tugas? Semuanya jadi sedekah. Itu sedekah dari siapa Bu? Suami. Maka ketika ibu melakukan, suami dapat pahala juga? Dapat pahala karena menyedekahkan amal solehnya. Bayangin, itu kita rela Bu menyedekahkan. Tadinya kita tuh nggak mau karena biarin jadi tugas kita aja. Tapi saking cintanya kita sama istri, akhirnya kita berikan supaya jadi pahala dia. Nah, ada ibu-ibu sehari ngaji 3 kali, poho nyuci, poho nyesel, poho masak. Cek salah kita Ustaz, jelema. Istri saya ini jelema yang suka ikut kajian, jelema. Istri saya ini orang yang suka ikut kajian sama kayak minum obat. Sehari 3 kali, tapi nggak pernah merhatiin suaminya. Apa hukumnya Ustaz? Gak boleh, dosa. Tetap harus layani suami sepenuh hati. Seperti Khadijah radhiyallahu anha, istri-istrinya baginda Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Pelayan terbaik kepada suaminya. Kan Nabi itu istrinya ada banyak, jadi semuanya tiba-tiba. Aisyah, ibu tahu Aisyah kan? Aisyah itu istri yang paling pencemburu. Suatu saat Nabi itu muji Khadijah. Kata Aisyah, kenapa kamu memuji? Mohon maaf, wanita tua itu yang sudah meninggal. Oh marah Nabi itu. Kamu menghina Khadijah, sedangkan dia adalah seseorang yang menerima saya di saat semua orang membenci saya. Dia yang membersamai saya di saat semua orang meninggalkan saya. Siapapun kemudian yang senantiasa menjadi istri beliau, tapi tetap beliau tidak akan pernah melupakan Khadijah. Makanya sebetulnya Bu, gampang. Kalau ibu sakut suami ibu poligami, ibu tuh pakai fikih sirah. Karena kalau secara syariat poligami itu diperbolehkan, tapi poligami itu sebagai batasan pernikahan, bukan keharusan pernikahan, tapi batasan. Laki-laki itu nggak boleh punya istri lebih dari 4. Itu batasan. Nah, tapi kalau pakai itu kemudian Nabi bilang, jangan pernah kau menyakiti Fatimah, karena seandainya kau menyakiti Fatimah berarti engkau juga sedang menyakiti aku. Jadi kalau pakai fikih sirah, selama istri yang pertama itu masih hidup, ya suami itu nggak usah nikah lagi. Tapi ketika istri yang pertama ini meninggal, kemudian suami nikah lagi, mau poligami juga nggak apa-apa. Karena kenapa Bu? Hadirnya istri pertama setelah istri yang pertama, maksudnya gimana? Tahu paham nggak? Madu. Ibu nikah sama suami ibu. Ibu meninggal, suami ibu nikah lagi. Kan dia jadi istri yang pertama ya. Tapi kan masih ada ibu yang udah meninggal.
tetap dia tidak akan pernah merasa menjadi istri yang pertama. Tetap. Kenapa? Karena sudah ada ibu yang sebelumnya. Nah, tapi kalau wanita yang kedua yang hadir dalam kehidupan suami ibu ini dipoligami, berat nggak kira-kira? Udah nggak terlalu berat. Kenapa? Karena ada beban istri yang sudah meskipun sudah meninggal. Sehingga untuk bisa menerima psikisnya, untuk bisa menerima kehadiran istri berikutnya, ya biasa aja. Nah, itu fikih sirah itu ya begitu. Nabi itu nggak pernah mempoligami Khadijah. Tapi setelah Khadijah meninggal, baru Nabi itu poligami. Kemudian ada istri saya bilang, oh Ustadz, emang kalau laki-laki poligami itu bisa adil nggak? Kira-kira bisa adil atau enggak? Atau siap? Saya tanya, di sini ada nggak yang punya anak lebih dari satu? Ada yang punya 4 anak nggak? Saya punya 4 anak. Saya punya 4 anak, 1 istri ya. Saya tanya sama istri saya, Mam, kita punya berapa anak? 4. Saya tanya, dari 4 anak ini, mana yang paling kamu sayang? Dia jawab, semuanya saya sayang. Enggak, yang paling besar enggak ada, semuanya sayang. Terus saya bilang, bukti sayang kamu sama semuanya itu gimana? Adilnya kamu? Ya, disesuaikan. Gini, anak yang pertama itu usia 11 tahun. Itu dia dibeliin voucher Google Play main game, itu udah bahagia, 50.000. Anak yang kedua dibeliin Kinder Joy, itu udah bahagia. Anak yang ketiga itu dibeliin mobil-mobilan, itu udah bahagia. Anak yang keempat itu baru 10 bulan dikasih biskuit. Ya, tahu kan biskuit yang Milna? Dikasih biskuit itu aja, itu udah bahagia. Pertanyaannya, ketika kita beliin itu tadi semua, itu harganya sama atau beda-beda? Beda-beda. Beda-beda, Bu. Harga ini segini, harga ini kan beda-beda. Tapi pertanyaannya, kebahagiaannya sama nggak? Sama. Jadi sebenarnya kita itu bukan nggak bisa adil. Adil itu bukan cara pandang kita, bukan kayak gini. Kalau kesini lontong ya kesini lontong. Bukan kayak gitu. Karena bisa jadi kebahagiaan masing-masing itu beda. Bisa jadi bahagianya istri pertama itu cuma ditemenin. Istri yang kedua didengerin nasihatnya, didengerin ceritanya. Istri yang pertama bahagia ketika dibeliin button scarf. Istri yang kedua bahagia ketika dibeliin apa gitu ya. Tapi beda-beda. Tapi ya bisa terpenuhi semuanya. Adil menurut porsinya itu. Misalnya nggak ada yang bilang, wah itu sampai tusukannya harus sama. Kalau ke istri satu tusukannya 50 kali, berarti istri yang kedua harus 50 kali. Enggak gitu juga. Itu susah banget kalau kayak gitu. Makanya kalau pakai fikih sirah kita akan lebih enak. Nabi nggak pernah mempoligami Khadijah. Khadijah melakukan yang terbaik buat suami. Sekarang saya tanya, ibu mau melakukan yang terbaik buat suami ibu? Halo, assalamualaikum. Kenapa selesai bab poligami dibahas, ibu suka jadi stres gitu sih? Suka jadi nggak suka gitu sama aku. Saya cerdaskan dulu supaya gini, ibu menerima konsep poligami walaupun ibu belum mampu menjalaninya. Jadi nggak membenci orang yang melakukan. Meskipun ibu tidak melakukan. Kalau ibu mau, lakukan yang terbaik buat suami ibu. Jadi siap melayani suami dengan sepenuh hati, Bu? Halo, Majelis Ta'lim At-Taubah hadir? Meskipun ibu aktif di Majelis Ta'lim, tetap yang dilihat sama suami sikap ibu di rumah, bukan di luar rumah. Nanti suami bakal bilang gini, Mama rajin ikut Majelis Ta'lim, tapi tetap sikapnya kasar sama papa. Ngaruh gitu, Bu. Gak usah ngaji-ngaji lagi. Percuma ngaji-ngaji, gak berubah akhlak kamu sama papa. Bisa? Bisa gak kejadian kayak gitu? Sangat bisa. Itu saya udah sering dengar curhatan para suami yang ibunya ikutan Majelis Ta'lim. Ustaz, saya bukan gak mau ngelarang istri saya ikut Majelis Ta'lim. Kenapa, Pak? Mas kostum deh. What ayeuna teh kostum nu ieu mah da kostum edisi Isra Mi'raj. Ai berikutna teh edisi naon ieu mah Ramadan.
Hari pas Idul Adha beda deh, motifnya motif domba teh gini. Ada yang motif, ada yang per RT beda, per RW beda. Itu ibu saya itu kan, ibu saya di komplek ya. Itu ada pengajian RT, itu beda kostumnya. Tiap minggu ada, udah 4. Belum yang pengajian RW-nya. Tiap bulan beda lagi. Jadi kalau dijajarin itu, ibu teh bingung pakai baju numananya. Segitu geus lobana. Hari iya baju ini banyak ibu. Ibu baju pengajian, gimana nuker kue kemis. Lu iya mah keur nu PHBI. Allahu Akbar. Laki-lakinya Pak ya, kita mah gini we. Ada dipakai, nggak adanya sarungan. Makanya laki-laki itu lebih simpel. Nah, itu Khadijah, saya sampaikan Khadijah. Jadi ibu silakan ikuti pelajari Khadijah. Yang terakhir yang keempat. Profil wanita yang keempat itu adalah siapa Bu? Nah, ini yang menarik. Fatimah. Profilnya Fatimah itu kayak gimana? Halo, assalamualaikum. Profilnya Fatimah itu kayak gimana? Maaf ya Bu. Satu, profilnya Fatimah ini seorang istri yang besar, yang tumbuh berkembang dari keluarga yang miskin. Jadi kalau ibu ke Museum Topkapi di Turki, itu bajunya Fatimah, gamisnya itu ditambal. Jadi disambung-sambung kainnya. Antara kain yang ini disambung-sambung kainnya. Antara baju yang ini sama yang ini ada baju kain lagi, coba. Ibu punya nggak baju yang ditambal satu sama lain ada? Untuk disambungin semuanya supaya nggak ada kan? Nggak pernah ada. Ali bin Abi Thalib itu saking pengen anaknya makan sama istrinya makan, itu harus kerja dulu sama Yahudi. Itu narik sumur pakai air sampai tangannya lecet. Itu buat dapetin 3 biji kurma. Nabi itu pernah nyamperin ke Ali. Jadi Nabi itu datang ke rumah Fatimah, dilihat Fatimah ini sendirian. Itu Hasan itu lagi nangis. Terus ditanya, Ali kemana? Ali lagi kerja. Kata Nabi itu, ini sejak kapan kalian belum makan? Dari malam belum makan. Itu udah siang. Di mana? Di sumur. Ya, akhirnya dicari. Ketemu Ali lagi narik sumur. Narik air. Ya. Apa sih namanya? Timba. Menimba air. Menimba bukannya nimba ilmu ya. Sama lah. Nimba air. Ketika kemudian nimba air ini ya, dilihat sebelahnya itu Husain itu lagi makanin buah kurma hasil dari pemberian orang Yahudi karena bantuin nimba air. Dan itu kemudian tanya, wahai Ali, kamu ngapain? Saya ini kerja. Buat apa? Kurma yang saya dapetin nanti saya kasihin ke Fatimah dan anak saya Hasan. Itu Nabi sampai nangis. Ini saya ulangi, ini nih mantunya Nabi. Jadi profil wanita yang keempat, ini yang saya ingin sampaikan. Seorang wanita yang sabar dengan ekonomi suami. Seorang wanita yang senantiasa membersamai suami dalam keadaan sesulit apapun. Hanya ujian buat wanita itu hadir ketika laki-laki gak punya apa-apa. Tapi ujian laki-laki diuji ketika dia punya segalanya. Itu bedanya gitu. Makanya iblis itu ngegoda kita dari lemahnya harta. Yang pertama masuk itu dari istri dulu. Waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada yang diuji ekonomi, nggak boleh jadi marah sama suami. Kita ada komunitas namanya Nasuha. Nasuha itu singkatannya lunas hutang hidup bahagia. Jadi ini komunitas orang-orang yang punya hutang. Wah, hutang itu sampai saya punya teman itu, jamaah itu hutangnya 200 juta dari 15 aplikasi pinjol. Hutangnya 200 juta. Itu ditagihnya bukan main tiap hari.
Bayangin 15 aplikasi, satu aplikasi aja nagih kita udah stres. Ini 15 aplikasi. Datang ke rumah itu mau bunuh diri. Udah nggak kuat Ustaz, nggak yakin bisa beres. Saya panggil jamaah lagi. Saya cerita nih, Pak Haji, ini ada jamaah utang 200 juta mau bunuh diri, diketawain. Oh, ketawa Pak Haji. Tanya Pak Hajinya utang berapa? Pak Haji ada utang berapa? Pak Haji ada utang 5 miliar. Yang utang 5 miliar saya temuin lagi sama Pak Haji lagi. Punya berapa? 50 miliar. Yang utang 50 miliar saya temuin lagi. Siapa lagi? Ada di daerah Jawa Tengah. Seorang pengusaha yang punya hutang karena ditipu. Hutangnya berapa, Bu? 365 miliar. Ibu utang 300 ribu udah pengen mati. Jatuh tempo pegadaian udah kayak paling stres. Saya kasih amalan, kata guru saya. Yang pertama, banyakin sholawat Jibril. Bisa 100 kali, bagus. Pagi-pagi baca surat Waqiah, surat ayat 1000 dinar. Tapi ingat, jangan ngandelin amalan. Nanti ibu lebih percaya amalan daripada kepada Allah. Jangan. Amalannya itu supaya jadi jalan. Sholat duha jaga. Hutang kita itu harus diniatkan gini, Bu. Saya jangan wafatkan saya ya Allah dalam keadaan berhutang. Karena ya Nabi itu pernah menghentikan gitu. Siapa saja seorang muslim itu meskipun amal solehnya banyak, tapi kalau dia wafat dalam keadaan berhutang, hancur amalnya semua. Maka jangan pernah berhutang lagi. Ibu kalau sekarang misalkan ada kejebak di bank atau di pegadaian atau pinjol, niatin dari sekarang, setelah ini lunas ya Allah saya janji saya nggak akan gini-gini lagi. Itu janjinya gitu. Dan diniatkan saya akan lunas ini ya Allah. Saya nggak mau lagi ya Allah. Saya mau lunasin ini ya Allah. Pengen hidup tenang aja. Lebih baik hidup sederhana tanpa hutang daripada ibu hidup mewah banyak hutang. Kadang orang yang punya hutang itu gengsi, mau jual mobilnya. Nanti apa-apa kata tetangga, kita nggak punya mobil Pak, gimana kita gini, angkot lo pakainya. Kenapa jadi stres? Saya bilang istri saya, mobil mau dijual, buat apa? Buat beli kitab. Kita mau dakwah, mau beli kitab. Terus istri saya bilang, kalau kita nggak naik mobil, kalau nggak ada mobil nanti gimana lagi? Ya nggak apa-apa. Dulu aja nggak ada mobil kita nggak jadi mati. Jadi jangan sampai menyiksa diri untuk kemudian hanya ingin dinilai sama seseorang. Jangan. Itu ya Bu ya. Saya kira Fatimah, salah satu keistimewaan Fatimah, selamat dunia dan akhiratnya dengan sabar. Saya kasih juga. Fatimah itu dikasih zikir sama Nabi. Ketika Fatimah itu yang minta pembantu, wahai Nabi saya tuh butuh pembantu, wahai ayah saya tuh butuh pembantu. Karena di rumah ini kayaknya pekerjaan saya tuh banyak. Sedangkan suami saya tuh kerja di luar, sibuk di luar terus, kalau saya di rumah terus jenuh. Kata Nabi itu, kau mau nggak saya ngasih sesuatu yang lebih baik daripada saya kasih pembantu? Ya kata Fatimah mau ya Nabi. Akhirnya Nabi bilang, jangan pernah terlewat zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 33 setiap beres sholat. Jadi itu zikir penenang hati kita sebetulnya. Afdolul zikru la ilaha illallah, tetap zikir yang paling utama itu la ilaha illallah. Kalimat zikir itu bukan hanya berhenti di kalimat, tapi di pemaknaannya juga. Jadi ketika memaknai la ilaha illallah, la itu kan lam di sini huruf yang menandakan bahwa menafikan apapun kecuali yang satu tadi. La ilaha illallah. Tidak ada lagi yang mampu, tidak ada lagi yang mampu berkuasa, tidak ada yang lebih besar illa Allah. Tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Makanya tadi diajak ma'ah babtasya'in kalau abdan wa huwa la yuhibbu an takuna lil ghairi abdan. Selama kita mencintai Allah saja, maka kita itu pasti akan tenang. Karena yang dicinta itu nggak mungkin menyakiti, mengkhianati.
Beda sama ketika makhluk. Kita mencintai suami, suami ada nyakitin kita. Kita mencintai anak, anak akan nyebelin juga pada waktunya. Tapi kalau kita mencintai Allah, maka pasti kita akan mencintai suami karena Allah. Bahkan keburukan yang ada di suami pun kita tetap bisa bersabar atas dasar kecintaan kita kepada Allah. Nikmat gak kalau kayak gitu? Rizki udah dijamin sama Allah belum? Halo, Assalamualaikum. Rizki udah dijamin sama Allah? Kenapa harus mengkhawatirkan sesuatu yang kemudian ada di hadapan kita? Gimana nanti bayar sekolah, gimana? Terlalu bermikir ke depan, yang mengurusi urusan Allah itu yang bikin kita gak bahagia. Let it flow aja, jalan segimana kata Allah. Saya rencana jam 9 ke Sumedang. Jam 9 mau berangkat ke Sumedang. Qadarullah ditelepon, harus ke sini. Saya cuma mikir gini, dari sekian banyak ustadz, kenapa ibu ini yang diingat cuma saya? Atau mungkin udah coba ustadz yang lain, mungkin. Dan gak perlu saya jadi sakit hati, ngapain saya ngebadalin ustadz? Enggak lah. Itu mohon maaf, saya suka temuin ustadz yang gengsi juga buat ngegantiin jadwal ustadz yang lain. Karena gengsi buat ngegantiin jadwal dia. Dia kok digantinya sama saya, terus saya tuh lebih dari dia, ya enggak lah. Oh dia kamu ngundangnya itu. Jadi ibaratnya kayak gitu, kalau kamu tuh ngundangin Ustadz Budi Prayono, ya harus kayak gitu konsekuensinya. Dulu kenapa nggak ngundangnya saya? Kan gitu. Ada yang sensitif sampai kayak gitu. Kalau saya tuh simpel aja. Saya tuh simpel aja. Siapa yang kemudian bisa, saya kan jadwalnya gitu. Siapa yang bisa, ya udah. Loh ini kan dari sekian banyak ustadz. Mau kenapa yang diingat tuh saya? Dan qadarullah saya tuh emang sedang kosong. Boleh nggak saya bilang, maaf bu, saya nggak bisa, lagi pengen istirahat, boleh nggak? Boleh kan? Ya tapi kamu nggak mau menerima sinyalnya dari Allah. Padahal kata Allah, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Silakan mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaringnya, berjalannya. Kamu harus ingat Allah, bahwa semuanya itu atas kuasa dari Allah. Dari sekian banyak nomor telepon, dari sekian banyak teman yang saya punya, yang dia punya, misalkan teman SMA saya, dari sekian banyak teman yang dia punya, di phonebook dia sampai ratusan bahkan ribuan. Kenapa dia ingat minjem uang itu harus ke saya? Ustadz barangkali ada 200, ya kenapa harus ke saya gitu? Ya berarti ya saya pinjamin aja, ya karena udah pas. Memang saya ada, ya kasih. Nggak ada ya diupayain siapa yang bisa minjem ya. Nggak usah jadi kemudian, nah sih kudu ke orang wae. Nggak usah. Orang kaya ditagih misalkan di sini. Bu, ayo yuk support yuk kegiatan sosial kita, Masjid At-Taubah lagi mau bikin ini. Nasi ke abdi wae, bukan nah ke abdi wae. Ibu bersyukur ada orang yang keliling buat ngajak ibu beramal soleh. Sampai buat beramal soleh dipaksa. Yo kita malah jadi baper. Wah, kayak mau ongkir deui ini ke abdi wae. Harusnya nanti itu kalau bisa, ibu kalau nanti ada kajian lagi Majelis Talim At-Taubah atau DKM At-Taubah, air minumnya saya 1000 saya siap. Konsumsinya dari saya aja bu. Rebutan itu harusnya. Lain jumput ya mah. Ah iya si ibu iya pasti rek nagih iya. Nah boleh. Harusnya wah saya tendanya Ustaz, saya sound systemnya Ustaz. Harusnya rebutan nih. Wah jamaah kasihan Ustaz, datang jauh-jauh atau misalkan gimana kalau saya siapin paras makanan, biar saya yang masak-masaknya. Dari saya satenya, dari saya berasnya, saya yang masak nasinya, saya yang masak ini. Guyup ya, enak gak? Enak kalau bisa kayak gitu. Udah sadar untuk beramal soleh. Tapi kalau sama-sama ngerasa rugi untuk beramal soleh, paeh mau air ngurupkeun. Atuh. Saya taman hirupna sosorangan wae Ustaz. Terus alah paeh lagi mau dimandian cenah air mandi sorangan. Karena sudah ada segimana desainnya Allah aja. Gimana coba kalau pagi ini saya meninggal, kemudian saya nolak tawaran itu, saya dihisap sama Allah. Maneh, Boni, siap ya Allah. Kamu itu saya kasih potensi beramal soleh di akhir hidup kamu. Kenapa kamu nggak kerjain? Apa ya Allah? Saya kan sare ya Allah. Iya itu ada ibu-ibu di Matahari Residence. Regensi. Oh udah ganti ya? Oh Residence Plaza. Oh berarti saya salah jadwal ini. Oh bener. Kenapa kamu di Matahari Regensi gak diambil? Kamu malah kemudian tidur. Ayo coba kalau dihisakin.
Bisa jadi nggak ini amal soleh ibu yang terakhir? Halo, assalamualaikum Bu. Bisa jadi nggak ini amal soleh ibu dan bapak yang terakhir? Bisa jadi? Ibu meninggal lagi kayak kajian kayak gini, bisa jadi? Bahagia nggak meninggal lagi ikut majelis ilmu? Syahid nggak kira-kira? Syahid. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran wa rasuli summa yudrikul maut faqad waqa ajru Allah. Itu dalilnya, jelas. Makanya setiap ada potensi amal soleh, wes berangkat aja Bu. Ada majelis ilmu, berangkat. Ibu mau masak, berangkat. Jangan marah sama suami ketika pagi-pagi, tahan. Gimana kalau suami itu terakhir hidup itu? Ayo. Ketika pulang ya sudah jadi jenazah, tapi ibu ngebiarin suami berangkat dalam keadaan marah-marah. Nyesel nggak? Nyesel. Seumur hidup itu nyesel. Kejadian di jamaah saya di Bandung. Pokoknya anggap ini kita yang terakhir atau dia yang terakhir, dan gitu aja. Mobil saya pernah digebrak, saya lagi bawa mobil sendiri, digebrak mobil saya sama pengendara motor. Cing balik kaca, waduh gitu. Saya mau buka kaca, mantap, cuma gitu aja. Karena bisa jadi, eta hidup terakhir manehna meluapkan sampah-sampah negatifnya sama saya. Ya nggak apa-apa. Wong saya ini lebih beriman sama dia daripada dia. Wong saya lebih berilmu dari dia. Ya saya harus lebih banyak nyantainya. Karena tahu ya dunia ini bukan jadi kesempatan saya dapetin surganya. Jangan. Dapetin surga kita di mana? Wa absiru bil jannah. Bil jannati lati kuntum tu'adu. Nahnu awliyakum fil hayati dunya wa fil akhirah. Beda kehidupan dunia dan di akhirat. Mau mengharapkan bahagia di dunia tapi nggak bahagia di akhirat, rugi. Mending kita ibaratnya mengorbankan kebahagiaan kita yang sedikit ini di dunia untuk dapetin kebahagiaan kita yang abadi nanti di surga. Saya tuh sebetulnya banyak larangan Allah yang kontroversi sama saya, banyak. Yang saya tuh nggak mau. Misal sholat subuh, terus kontroversi sama saya. Karena saya pengennya tidur. Tapi karena Allah yang perintahkan, yang menguasai hidup saya, mati saya, rizki saya, ya saya manut aja. Yang ikut bos saya. Kata Allah sedekah, loh, ngapain saya punya uang harus sedekah? Tapi kata Allah harus sedekah ya harus kasih. Kata Allah, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjihad dengan harta dan jiwa kamu. Karena udah komitmen gitu sama Allah, maka kata matahari regensi harus berangkat. Nggak ada ustadznya, ya harus berangkat. Karena sudah yang nyuruhnya siapa tadi? Udah bukan ngelihat yang nyuruhnya Majelis Taklim At-Taubah. Karena yang udah ngelihat yang merintahnya siapa? Allah. Yang azan itu kan muazin, tapi ibu kan bilang itu panggilan Allah. Apakah berarti muazinnya itu jadi Allah? Tidak. Kan gitu. Yang azannya Pak Asep misalnya. Aduh, kan ibu nggak pernah bilang, aduh udah ada panggilan Asep, kan nggak mungkin. Tetap disebutnya panggilan Allah. Sama kerjaan saya, sekolahnya saya, kuliahnya saya. Jadi kalau ada orang yang ngajak tausiah, itu panggilan siapa? Allah. Lah ibu coba, ibu sakit perut, panggilan apa? Panggilan Allah untuk beribadah ibu pada saat itu ya modal. Apa buang air besar gitu, maaf. BAB. Kan nggak bisa nolak ibu ya? Bisa nggak ibu nolak? Ketika apa sakit beteng ini, sakit beteng, apa? Sakit perut. Nyeri di patuangan. Ibu ketika nyeri di patuangan itu, ibu bisa kemudian nahan nggak? Isu Soekarno ya? Nggak bisa. Coba kalau toilet di rumah ibu ternyata lagi rusak, tetap harus ditunaikan? Kemana kira-kira? Tetangga teh ilmu gimana mau dikodolan kemana itu? Ayo ibu mau lompat kemana? Masjid. Intinya apa? Harus tertunaikan nggak? Lo kok bisa? Mohon maaf, ini kasar tapi jadi bener ya. Modalnya ibu harus tertunaikan. Kenapa sholatnya jadi nggak tertunaikan? Ayo, sholatnya bisa ditunda-tunda, tapi modal nggak bisa ibu tunda. Ini kasar ya. Apa sih bahasa halusnya modal itu? Kehampangan. Oh bisa. Itu lebih sopan ya. Kenapa micennya ibu nggak bisa ditunda? Sedangkan sholatnya ibu bisa ditunda-tunda. Ayo. Halo, assalamualaikum. Itu perintah Allah juga. Makan perintah Allah nggak? Siapa yang suruh ibu makan sehari 3 kali? Nggak ada. Makan itu, makan lagi lapar, berhenti kalau kenyang. Sebelum kenyang. Nabi itu banget luar biasa. Nabi itu makannya sedikit. Lah kita itu sedikit-sedikit makan. Iya benar. Itu keskupat, nasi uduk, ayo roti pita sari.
tambah di seblak Rafael, hajar dia. Aduh mata penyakitan hirup deh. Terus makan karena lu pasti macam-macam. Coba pola hidup makannya. Pagi-pagi buah-buahan aja. Gak usah banyak yang macam-macam. Pagi-pagi ibu buah-buahan, duren. Enggak buah-buahan yang buah-buahannya ada di surga. Pisang, anggur, apel, kiwi, alpukat. Boleh. Yang sederhana. Pisang lah paling oke, pisang lah. Saya sikat mah. Ya, jangan banyak-banyak juga. Ini kalau ibu pengen program diet, ini yang bagus. Pagi-pagi sarapannya buah-buahan. Cukupnya ya, jangan sampai 1 kilo, 2 kilo. Cukup. Siang nasinya dikurang. Kalaupun mau makan nasi, nasinya nasi merah. Kalau enggak di freezer dulu nasinya. Baru dikukus supaya kadar gulanya jadi rendah. Katanya, tapi saya belum pernah meneliti, tapi kadang dikasih tahu begitu. Kalau enggak nasi merah, nasi putih diganti jadi nasi merah. Tapi intinya ada pengurangan supaya enggak kena diabetes. Nah, Indonesia ini diabetesnya tinggi juga. Kemudian Bu, makanannya harus yang nantilah bahas makanan mah ya, supaya saya diundang lagi ya. Ini udah mau sholat asar ini. Oh iya Bu. Nah, segitu aja dulu Bu. Jadi kalau kita menyadari semua adalah pemberian dari Allah, karena cinta sama Allah, Allah mungkin nggak ngasih ke kita sesuatu yang buruk. Halo, assalamualaikum. Nggak mungkin Allah ngasih sesuatu yang buruk. Udah yang terbaik sama Allah. Kayaknya jangan dibikin rudet hidup kita, udah jalani aja sama. Mau kita dihormati, mau enggak. Terakhir, milih dicintai atau mencintai? Halo, assalamualaikum. Dicintai atau mencintai? Selama nih Bu ya, harus berubah mulai hari ini. Selama ibu masih pengen dicintai, mustahil ibu akan bahagia. Saya ingetin, selama ibu masih pengen dicintai, mustahil ibu bisa bahagia. Rubah dari sekarang. Saya akan lebih sibuk mencintai meskipun tidak dicintai. Saya akan bersikap baik sama tetangga meskipun tetangga saya bersikap buruk sama saya. Karena itulah kepribadian seorang muslim, sibuk untuk mencintai meskipun tidak dicintai. Nanti kalau ibu sibuknya ingin dicintai, tidak ingin mencintai, nantinya perhitungan. Sama suaminya aja perhitungan. Nanti suami bakal marah-marah sama ibu. Ibu nanti bakal balas kayak gini. Ini saya udah memprediksi. Kamu tuh ya, sibuk aja di rumah pengajian, di rumah tapi nggak beres-beres. Kerjanya apa sih? Langsung ibu. Apa-apa? Sekali dia setekan ini ikut sepil mama nih. Cik sekali ini cing tarik. Kamu kerjanya apa sih? Apa-apa? Langsung tarik nafas. Urang hilang, urang tisu gitu kan ke pasar terus ngomong. Yang tadinya ibu ngelakuin semuanya secara ikhlas, jadinya tidak ikhlas. Rugi. Capek. Kau pikir aku tidur-tiduran? Leleson. Kamu pikir aku cuma leleson aja? Nyantai aja. Aku sibuk Mas. Kamu tahu siapa yang ngepel genteng? Yang ngumbahin itu Toren. Aku Mas. Servis AC aku, kulkas aku. Yang ngepel tiap pagi nganter anak sekolah, nyiapin anak perlengkapan, ngerjain anak PR aku Pak. Tapi kamu pernah nggak menilai pengorbanan aku Mas? Pernah kan ngomong gitu? Yakin aing mana? Dan sibuknya ingin dicintai tuh. Coba kalau sibuknya ingin mencintai, pas disebut dasar kamu wanita nggak berguna, langsung ini, oke, nggak apa-apa, maaf kalau gitu aku belum yang terbaik buat kamu. Silakan cari pemajikan lain yang bisa sabar ngadepin siap. Jadi gitu ya, jadinya kayak gitu ya. Silakan aja kamu nganggap aku nggak guna, silakan cari wanita lain yang lebih sabar daripada saya untuk ngadepin kamu, silakan. Yang bisa sabar, kita nggak usah bilang sabar saya ngurus kamu begini, nggak usah. Kita udah ikhlas itu. Silakan kamu cari aja. Kalau kamu masih menilai saya nggak baik, silakan, monggo, nggak apa-apa. Nanti biar penghisabannya di hadapan Allah aja ya, Bapak misalkan namanya Bapak Andre, nggak ada kan di sini Pak? Nggak ada kan?
Ada? Nggak ada. Pak Andre silakan Pak Andre sama Allah bisa. Kalau saya udah tuntas sama Allah, saya ikhlas, nggak akan bahas apa-apa. Saya ridho, kamu giniin saya ridho. Silakan, mau ada mah sian yang anu lain. Mau bisa sabar 3 kilo, kasihan. Yang ngomongnya kan baik-baik itu kayaknya nggak terlalu sakit hati ya. Sia tuh kasar ya? Kayak lemes ya? Coba kalau sibuk ingin dicintai kayak gitu, nanti suami nggak pulang-pulang, ibu yang stres. Kok di mana sih Pak? Ini udah jam berapa? Kok lupa sama aku? Wah, repot. Boleh nggak suami lupa sama istrinya? Boleh. Siapa ibu bikin kudu diinget terus? Ini sok pisan. Ini lo bakal hayang dicintai, hayang diinget. Hari itu rek nyaingan Allah. Kita mah nggak layak dirindukan, nggak layak diingat. Mohon maaf, yang hanya layak diingat dirindukan siapa? Allah. Nah ini mohon maaf. Efek dari pasangan mencintai Allah, dia akan mencintai pasangannya. Saya kalau ditanya, kamu tuh cinta sama istri kamu nggak? Saya kan bilang enggak. Saya itu mencintai Allah. Bukan karena Allah saya memerintahkan, Tuhan saya memerintahkan saya harus mencintai istri saya, ya saya lakukan. Tapi kalau saya ditanya, kamu mencintai istri saya? Enggak. Tapi saya mencintai Allah. Maka saya cinta nggak sama istri saya? Cinta. Karena kecintaan kepada Allah. Lah kalau kecintaan sama istri tanpa mencintai Allah, nanti ada peraturan-peraturan atau arahan dari Allah yang nggak saya lakukan kepada istri saya, bahaya. Karena orang itu sekarang ekspresi cinta, kalau salah dipukul. Padahal dari agama boleh nggak? Boleh. Harus secara apa? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Allah bisa. Saya kira itu aja. Kalau dia mau bertanya silakan hitung sampai 3, 1, 2, 3. Terima kasih. Barakallahu fiik.